Baik, kita lanjutkan lagi ya penjelasannya. Nah, ini ya, di dalam menghitung BDP akhir, harga pokok BDP akhir ya, tadi terdiri dari 3 unsur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga BOP atau biaya overhead pabrik. Ya, di mana masing-masing untuk biaya ini, ya, rumusnya adalah BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Ya, jadi BDP akhir unitnya berapa nih? Ya yang belum selesai di batch pertama atau di batch produksi itu ya. BDP akhir dikali tingkat penyelesaian ya, nanti akan ada tingkat penyelesaiannya dikali biaya bahan baku per unit ya. Itu menghasilkan berapa. Kemudian yang BTK dan BOP pun sama ya rumusnya. Unit BDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikali biaya BTK per unit kalau untuk tenaga kerja ya. Kemudian kalau untuk BOP berarti dikali biaya overhead per unit ya. Nah, di sini sehingga ketiga elemen ini ya itu ditambahkan ya sehingga menjadi jumlah BDP akhir di sini ya, harga pokok BDP akhir ya. Nah, kemudian dari harga pokok barang jadi dan juga harga pokok BDP akhir ini kita jumlahkan itu menjadi jumlah biaya yang diperhitungkan ya sebesar sekian di sini ya. Nah, nanti jumlah ini jumlah biaya yang dibebankan atau yang diperhitungkan itu harus sesuai atau sama dengan jumlah yang ini ya, jumlah yang dibebankan. Tadi kita telah hitung di sini ya. Nah, sekarang yang ini pun harus sama nilainya, jumlahnya ya. Kalau berbeda ya berarti itu ada kekeliruan dalam perhitungannya ya. Oke, kita lanjutkan di sini, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, berikut ini adalah data biaya produksi untuk PT Amarella untuk bulan September tahun 2020 ya. Nah, di sini untuk informasi yang pertama ada mengenai schedule produksinya. Nah, ini ya. Jadi ini ada data produksinya. Untuk PT Amarella ini terdiri dari dua departemen ya, Departemen A dan juga Departemen B. Di Departemen A itu ada BDP awal sebesar 50 unit, ya, sebanyak 50 unit dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku itu 100% dan untuk biaya konversi atau yang terdiri dari tenaga kerja dan juga overhead itu 40%. Ternyata ya tingkat penyelesaiannya. Kemudian ada yang masuk dalam proses. Kalau yang masuk dalam proses berarti itu baru ya baru masuk ke dalam proses produksi yaitu sebanyak 100 unit ya. Kemudian dari proses produksi ini menghasilkan produk selesai atau barang jadinya itu 130 di Departemen A ya dan juga BDP akhir 20 ya. Karena kita lihat di sini BDP awalnya 50 unit ya. Kemudian yang masuk dalam prosesnya itu 100. Jadi kan 100 tambah 50 itu 150 menghasilkan yang jadinya 130, berarti yang BDP akhirnya yang sisanya atau yang belum selesainya itu 20 unit ya. Nah, yang 20 unit ini dengan tingkat penyelesaian 100% untuk bahan baku dan 70% untuk konversi ya. Nah, kemudian di Departemen B kita lihat ya atau di departemen kedua ada yang BDP awal 30 unit ya dengan tingkat penyelesaian 100% untuk bahan baku dan 30% untuk konversi. Nah, kemudian ada yang masuk dalam proses yaitu sebesar 130 unit. Nah, kita bisa lihat 130 unit di Departemen B atau di Departemen kedua itu merupakan hasil transferan dari Departemen A atau departemen yang sebelumnya tadi ya. Yang di sini di Departemen A itu selesai 130 ditransfer ke Departemen B ya menjadi statusnya masuk dalam proses awal di Departemen 2 atau Departemen B ya. Nah, kemudian dari unit yang tadi ya BDP awal dan juga masuk dalam proses itu menghasilkan 160 ya. Nah, kemudian setelah diproduksi pada akhir periode produksi itu menghasilkan barang selesai 120 unit dan juga BDP akhir
40 unit dengan tingkat penyelesaian 100% untuk BB dan 70% untuk konversi ya. Nah, di sini kemudian ada data mengenai harga pokok barang proses awal ya, atau BDP awal. Jenis biayanya, biaya produksi ya ada 3, BBB, BTK dan juga BOP. Ya, dengan masing-masing untuk di departemen A ini seperti yang bisa kita lihat ya, dan juga di departemen B. Nah, di departemen A jumlah biaya produksinya adalah sebesar 2.450.000. Kemudian di departemen B 1.700.000. Kemudian ini harga pokok BDP awal ya. Biaya harga pokok BDP awal. Nah, sekarang ada data mengenai biaya produksi untuk bulan ini ya. Seperti biasa ada departemen A dan juga ada departemen B. Nah, di sini terdiri dari 3 unsur biaya produksi tadi ya. Ada BB, BTK dan juga BOP, maaf. Nah, di sini untuk departemen A ini seperti yang bisa kita lihat ya, untuk biayanya di departemen A itu semuanya ya, total biaya produksinya ada 26.120.000 dan departemen B 20.360.000 rupiah ya. Nah, berdasarkan data yang telah ada ini ya, berdasarkan data di atas, di sini diminta hitunglah harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses dengan pendekatan FIFO atau metodenya FIFO. Ya, oke, kita hitung ya. Untuk langkah pertama tadi menyusun data atau schedule produksi, nanti silakan saudara masukkan yang ini ya, schedule produksinya sudah ada di soal. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua kita hitung unit ekivalen. Ingat tadi unit ekivalen itu adalah berapa kita menghitung berapa banyak unit yang telah menyerap biaya produksinya ya, baik untuk biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik gitu ya. Oke, untuk unit ekivalen tadi kita rumusnya ya, yaitu kita lihat barang selesai atau produk jadi ditambah BDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi BDP awal dikali tingkat penyelesaian ya, dimana untuk bahan baku kita nanti masukkan ya untuk rumusnya, yaitu barang selesainya tadi berapa, tadi kita lihat di sini 130, BDP akhirnya 20 ditambah tingkat penyelesaiannya 100% untuk BB ya. Nah, berarti 130 barang selesai, BDP akhirnya 20 kali tingkat penyelesaiannya 100% dikurangi BDP awal dikali tingkat penyelesaian. Untuk BDP awal kita lihat 50, tingkat penyelesaiannya 100% untuk BB. Oke. Ya. Sehingga silakan nanti saudara hitung lagi ya dari perhitungan ini apakah benar hasilnya 100 unit ya. Nah, untuk BB berarti ini menghasilkan 100 unit ya, unit ekivalennya. Berarti di sini ada sebanyak 100 unit yang telah menggunakan biaya bahan baku. Ya. Nah, kemudian di sini kita hitung untuk biaya konversinya. Ya, biaya konversi tadi ingat terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Ya, kita masukkan juga ke dalam rumus. Ya, di sini barang selesainya masih sama 130 unit. Ya, kemudian BDP akhirnya 20 unit dikali tingkat penyelesaiannya. Nah, ini berbeda ya tingkat penyelesaiannya. Kalau tingkat penyelesaiannya di sini 70% untuk konversi ya. 70% dan 40% untuk yang BDP awal konversinya ya. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus dan silakan dihitung. Di sini untuk konversi menghasilkan 124 unit ya, unit ekivalennya. Oke. Kemudian tadi setelah kita menghitung langkah kedua itu menghitung unit ekivalen, langkah yang ketiga atau langkah selanjutnya adalah menghitung biaya yang dibebankan. Ya, biaya yang dibebankan ini terdiri dari HPBDP awal sebesar 2450. Kita bisa lihat di soal tadi di sini ya, 2450 untuk di departemen A. Karena kita ini mengerjakan di departemen A dulu ya. 2450.
ya dari total biaya BDP awal yang ada di soal ya. Kemudian elemen biayanya untuk HP bulan ini silakan masukkan yang ini ya. Biaya produksi bulan ini di departemen A silakan masukkan ini semua ya, sehingga nilainya adalah totalnya 26 120 untuk yang bulan ini. 26 120. Oke. Nah,